Assalamualaikum. Pertama, izin full disclaimer dulu ya, bahwa saya ini bukanlah orang yang amat rajin gitu dan apalagi soleh seperti para subscriber setia kanal ini tuh enggak. Saya ini orang jalanan biasa, masih banyak kurang istighfar juga, dan seterusnya. Astagfirullah. Sharing kali ini bukanlah untuk membanggakan pencapaian saya, dan apalagi menyombongkannya enggak lah ya. Tapi semoga ini bisa jadi aspirasi, bisa jadi renungan buat para penonton sekalian yang mau sehat. Jadi gini ceritanya. Sejak umur 20-an, saya itu keserang gangguan pencernaan kronis. Kayak kumat-kumatan mah gitu deh kalau menurut orang jalanan. Gak sembuh-sembuh karena gak keurus sampai 7 tahunan. Nah, penasaran karena urusan itu, saya terus suka tuh cari-cari info, baca-baca tentang kesehatan, walaupun latar belakang saya rada jauh dari situ. Saya ini sekedar kakaknya dokter gitu deh. Tapi ya namanya manusia, dulu itu mungkin rada kurang bersyukur kali ya. Astagfirullah. Setelah gangguan pencernaan menyingsing di umur 30-an sampai 40-an, itu kesehatan umum saya rada kurang kejaga, atau boleh dibilang saya biarkan ancur-ancuran gitu deh. Sehingga itu kalau dipikir-pikir, saya relatif jadi cepet tua udah pernah dibahas. Mulai mikir sehat, itu setelah kepikir pergi haji. Kalau nggak sehat nanti ibadah keganggu gimana nih? Di Arab sana rada kebuka tuh mata saya, tadinya gerib-gerib. Ternyata kalau kita hidup aktif, mengikuti pola tertentu, disiplin, badan jadi terasa enteng dan sehat bugar. Dari situlah sekitar 12 tahun yang lalu, saya terus belajar lebih intens soal kesehatan. Dan gitu, sekitar setahun kemudian, ibunda kami meninggal dunia innalillahi karena komplikasi diabetes. Makin ada rasa terobsesi gitu ya, untuk lebih paham soal penyakit-penyakit degeneratif. Di balik kematian itu ada nasihat gitu kan ya menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu demi satu jurus-jurus untuk sehat saya mulai tahu soal sikap positif, efek endorfin, si hormon kebahagiaan, soal bahayanya gula fruktosa yang digembar-gemborkan oleh Profesor Lustig, terus soal tidur yang dibahas antara lain oleh Profesor Walker, terus apalagi tuh banyak lah pokoknya. Terus jurus-jurus itu saya praktekin. Udah terlanjur cepat tua tapi ya udahlah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan ya. Nah, terus pas zaman pandemi, saya nemuin lagi jurus yang selama ini rada kelewat-lewat, yaitu soal intermittent fasting dan extended fasting. Karena antara lain dengerin autofaginya Profesor Oksumi dan diabetic code-nya dari Dr. Jason Fung. Dan terus hampir semua kanal kesehatan yang ngepop di YouTube saya tontonin. Kadang kayak anak kecil juga nontonnya tuh bolak-balik nggak cuma sekali. Nah sekarang Mei 2023 saya udah mempraktekin fasting 2 tahunan lebih atau kira-kira 25 bulan kali ya, sekitar itu. Ternyata setelah saya renungkan lagi, saya pikir-pikir amat kerasa loh manfaatnya. Dulu itu akhir 40-an, awal 50-an, saya itu kerasa kayak sering loyo. Sekarang umur saya pertengahan 50-an, malah kerasa lebih bugar. Karena badan saya slim, waktu SMP SMA dulu, saya ini termasuk rada jago untuk push up. Menjelang 50 tahun, saya itu nggak bisa push up sama sekali satu kali pun. Dan sekarang, bisa lagi tuh saya push up, walaupun cuma 2 kali, gitu deh, sekali angkatan. Kayaknya cemen tapi lumayan kan ya. Jalan kaki aja rada 30 menitan, itu kalau dulu udah dipastikan, terus bakal keringat dingin. Sekarang, 1 jam bahkan lebih kadang masih kerasa bugar sehat dan bisa ngerjain yang lain-lain. Dulu, saya gampang sakit juga nih, dari kecil bahkan. Flu, batuk pilek, itu langganan. Ya ringan gitu juga rada sering. Belakangan nih saya baru nyadar, setelah pola fasting itu saya rutinkan, relatif lebih jarang sakit tuh ya. Udah gitu kalau sakit-sakit ringan, sembuhnya lebih cepat, alhamdulillah. Dulu, saya ini sering mual-mual, sakit nggak sakit, sering aja gitu mual-mual. Walau mah yang kronis udah nggak lagi, tapi kumat-kumatan yang ringan itu masih rutin kan ya. Apalagi kalau Ramadan gitu ya. Makin sering tuh mual-mual ringan. Nah sekarang saya baru nyadar, sepanjang Ramadan kemarin itu saya sama sekali nggak berasa mual-mual satu kali pun. Dan bahkan obat mah saya nggak saya minum satu butir pun. Makan pedas, makan kecut, makan telat, pencernaan saya sekarang terasa lebih tangguh, bahkan dari saat saya umur 30-an. Rambut putih saya itu banyak ya, ubanan sana sini. Tapi itu tuh pesatnya kira-kira saat saya umur 48-49 dulu. Dan sekarang alhamdulillah hitamnya masih rada lumayan banyak. Insya Allah sih nambahnya nggak sepesat dulu. Berkat puasa juga itu kayaknya. Intermittent fasting dan sesekali extended fasting. Kualitas tidur saya juga jadi lebih dapat. 4 tahun sebelum fasting-fastingan, itu udah saya tracking ya kualitas tidur saya. Saya cermatin lagi nih sekarang. Ternyata yang 2 tahunan terakhir, sejak saya mulai fasting, itu kualitas tidur saya lebih bagus malahan daripada yang dulu-dulunya. Padahal secara kalender kan lebih menua ya. Lemak di perut hilang juga. Terus apa lagi ya? Nah, perubahan ke arah positif ini kayaknya samar-samar, nggak gitu terasa.
bukan kayak sulapan atau ajaib dan nggak ada yang instan. Tapi setelah berjalannya waktu, 2 tahun berselang, alhamdulillah masih manfaat fasting itu benar-benar saya rasakan. Kalau dibilang fasting saya itu intens banget, enggak loh, rada rileks bahkan. Kemarin ada yang tanya tuh, fasting yang saya lakuin itu kayak apa? Yang rutin tuh ya, intermittent fasting yang tipis-tipis. Ini beberapa kali saya udah ulas. Pertama, puasa dari yang toksik-toksik. Antibiotik, obat-obatan warung, apa segala macam itu saya jauhin. Dan dari dulu saya nggak ngopi, nggak ngerokok, nggak ngedrak, alkohol juga nggak. Makanan minuman yang gula fruktosanya kental, itu juga saya jauhin. Padahal dulunya saya ini penggemar es krim dan minuman kemasan itu selalu ada di kulkas. Sekarang cenderung back to basic, minumnya air putih aja. Kalau ngemil yang karbo-karbo itu masih sih. Tapi ya udahlah, dari dulu saya itu ngemilnya bukan keranjingan habis-habisan, nggak kelihatan jadinya. Suplemen-suplemen atau makanan sehat itu ada sih saya makan. Tapi ya kasual aja, bukannya rutin tin kayak gitu. Atau boleh dibilang jarang banget saya konsumsi. Ada ekstrak daun kelor, ekstrak seledri, fukoidan, berberin, kurkuma, ketumbar, minyak zaitun, wedang jahe, teh cengkeh, apalagi tuh ya. Judulnya aja tuh yang berjejer, tapi seringnya dipegang aja juga enggak. Lawang saya setiap hari kerja itu di Jakarta, sedangkan itu semua yang berjejer adanya di Bandung. Jauh deh. Keduanya, selain menghindari yang toksik, kebiasaan makan malam itu saya hapuskan, ganti jadi makan sore atau maghrib paling lambat. Begitu masuk waktu isya, nggak makan lagi, nggak ngemil lagi, tapi masih minum air tawar. Gitu, terus makan paginya juga nggak keburu-buru. Bangun tidur, terus nyamber minuman manis atau makan, itu saya hindari. Jadi dapat itu intermittent fasting harian, setiap sore malam sampai pagi, sekitaran 10 jam minimal, tapi seringnya itu di sekitaran 12 jam. Manfaat banget ini saya rasain, walaupun sama sekali nggak instan manfaatnya. Tapi setelah jangka panjang, saya pikir salah satu yang bikin sehat itu ya ini. Satu twist yang sederhana, yang sepele, tapi setelah 2 tahun beneran, ini bakalan jadi gaya hidup yang layak untuk dipertahankan seterusnya. Perut dikosongin dari asupan makanan dari malam sampai pagi, itu makin direkomendasikan, bahkan oleh dokter-dokter Indonesia yang junior, dan mereka sendiri juga mempraktekin. Dan di sini perlu dicatat lagi, intermittent fasting malam yang kayak gitu, itu tuh bukannya setiap hari tanpa putus, beneran. Ini bukannya all the time, tapi bisa dibilang most of the time aja gitu. Kalau puasa Ramadan setahun sekali itu standar lah ya, gak usah dibahas lagi. Ketiganya, sebisa-bisa saya menghindari begadangan. Ini juga most of the time, bukan all of the time. Kalau pas kepepet ya apa boleh buat. Sesekali itu nggak apa-apa sih ternyata. 3 itu aja sih yang utama. Di luar itu, kadang saya extended fasting yang di atas 20 jam, yaitu puasa model puasa muslim standar, tapi sahurnya cuma air tawar. Extended fasting ini pun bukan super intens, tapi amat tipis-tipis, cuma sekitaran 2 atau 3 kali setiap bulan. Di hari Senin sih biasanya, kecuali 1-2 kali pas waktu itu lagi serius pengen healing dari sakit pundak. Ternyata manjur juga. Kalau pas Ramadan itu bahkan nggak ada extended fastingnya sama sekali, digantikan terus pas Syawalannya extended fastingnya jadi 6 hari. Tapi ini kan standar aja ya untuk orang-orang muslim jalanan. Sekarang saya baru mau ngubah nih extended fastingnya, mau saya bikin model ayamul bid yang 3 hari berturut-turut pada setiap tengah bulan, tapi ya baru niat aja, belum beneran meraktekin. Diet yang aneh-aneh, ini dan itu saya nggak pernah meraktekin. Terus satu lagi yang penting ya, itu dalam memantapkan spiritual dan menjauhi dari kegalauan. Ini buat sebagian orang bisa dibilang tipis-tipis, gampang, tapi buat sebagian yang lain bisa jadi urusan besar sih. Kebetulan banget saya ini orangnya rada ndablek mungkin ya. Jadi jarang keganggu oleh kegalauan, udah dari sononya. Tapi kalau disuruh mensarikan tipsnya gimana, belum punya bahan juga nih ya, yang ringkas tapi padat. Gitu deh. Udah jalan 2 tahunan, so far so good, tapi kedepannya kita nggak tahu waktu yang akan membuktikan, walau alam. Kalau kalian punya experience yang mantap, buah dari puasa atau fasting, boleh juga tuh kalau mau di-sharing atau komen. Terima kasih.